المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat apa, Mas? Hah? Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Ya, Mas. Wa inna ila
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum minal banin. Wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْخِلْيَةِ وَهُوَ في الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهو به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Sadaqallahul أعوذ azim. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا شكريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومنارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hamim. Biar fokus ya. Wal kitabil mubin, dan kitab yang mubin, yang jelas. Kitab mubin ini apa? Kitab apa? Al-Qur'an. Al-Qur'anul mubin. Tempatnya di mana? Al-Qur'anul mubin tempatnya di Lauhul Mahfuz. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu Qur'anan, yaitu sebuah bacaan yang sempurna, Arabiyyan, yang dari berbahasa Arab atau yang sangat jelas, la'allakum, agar kalian semua ta'qilun, mengetahui, paham, mengerti. La'allakum, ada pengharapan di situ. La'allakum, ada pengharapan. Kalau sampean sungguh-sungguh ingin mengetahui, pasti diberi pengetahuan oleh Allah. Namun kalau sampean nggak ingin mengetahui, ya nggak akan diberi pengetahuan oleh Allah. Sama seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum juga pengharapan juga. Kalau sampean sungguh-sungguh dapat, kalau sampean enggak sungguh-sungguh enggak dapat. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu fi ummil kitab, itu berada di ummil kitab. Ummul kitab itu di mana? Di pusatnya kitab itu di mana? Di Lauhul Mahfuz, di sana, di atas sana, nggak tahu atas mana. Ladaina, di sisi kami, Al-Quran itu la'aliyun, sangat tinggi, hakimun, dan ada hikmah di balik itu semua. Jadi kalau kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita, sebagai nur penerang dalam kehidupan kita, kita ambil pedoman dalam kehidupan kita, pastinya kita juga la'aliyun hakim, juga kita akan mulia, akan tinggi derajat kita, hakim, dan juga kita akan menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu apa kemarin? Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Kalau hakim, kita menginginkan kebaikan, makanya yang disampaikan harus benar, dan kita menyingkirkan keburukan. Makanya Quran itu sebagai nadir, sebagai pengingat. Afanadribu ankumul dzikra sofhan, apakah kami akan membiarkan kalian al-dzikra sofhan, tidak memberikan peringatan sofhan, padahal kalian itu terbengkalai, sekalian itu dalam keadaan terbengkalai, hampir sia-sia sudah. Misalkan sampean memperbaiki HP, memperbaiki motor, memperbaiki mobil, tapi mobilnya nggak dikerjakan sama bengkelnya, akhirnya terbengkalai, nggak bisa dimanfaatkan. Mudarat pasti sudah, karena kalau lama nggak dikerjakan akan rusak juga. Angkum tum kauman musrifun, kalian ini, sesungguhnya kalian ini kauman, tergolong pada kaum musrifin, yang melampaui batas. Jadi kebanyakan manusia itu melampaui batas. Kalau kita sebagai manusia, kita punya anak, kita mendidik anak kita, tapi kok anak kita tetap nakal. Terus kalau kita sebagai orang tua kadang udah hampir putus asa, barnois, jarnois. Atau seorang guru mendidik muridnya ada yang tambeng, jarnois karpis. Itu kalau kita menandakan manusia itu kurang bersabar. Kalau Allah tidak,
Allah tetap akan memberi petunjuk bagi yang mau. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa banyak sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala min nabiyyin, dari para nabi, fil awwalin, pada umat yang terdahulu. Para nabi punya kaum. Wa ma ya'tihim min nabiyyin, dan tidaklah kami mendatangkan min nabiyyin, dari para nabi itu, illa kanu bihi, kecuali ada para nabi itu yastahzi'un, dihinakan, dipermainkan, diolok-olokkan, tidak dihargai, tidak digubris. Sama penerusnya para nabi gitu juga sekarang. Siapa penerusnya para nabi? Para ulama. Kadang kalau ulama itu menyampaikan, berdakwah, ngasih mauidhah, ngasih ceramah, kadang diolok-olok, tidak direken. Sama. Kenapa ini kok diceritakan sama Allah dalam Al-Quran? Pak, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah perjuangannya para nabi, dan juga para nabi datang ke sebuah kaum pasti dihina, pasti diolok-olok, pasti dipermainkan, pasti diremehkan, pasti juga ditolak, diingkari kenabiannya. Apalagi yang dibawanya, nabinya aja diingkari, apalagi yang dibawanya. Untuk apa itu? Wa kullan naqussu alaika, gimana ayatnya surat Al-Hud? Wa kullan naqussu alaika ya Muhammad, semua kisah aku sampaikan kepada engkau ya Muhammad, min amba'ir rusuli, dari cerita-cerita para nabi yang diutus, manuthabbitu bihi, agar kalian diteguhkan dengan cerita itu, fu'adaka. Apa fu'ad? Hati. Jadi Allah itu ingin memberi pelajaran, ingin memberi pengetahuan. Makanya diceritakan kisah-kisah tentang para nabi terdahulu, agar hatinya Kanjeng Nabi Muhammad diteguhkan. Manuthabbitu bihi fu'adaka, agar hatimu itu dengan kisah itu diteguhkan hatinya. Fu'ad, yang diteguhkan itu fu'ad, hati tingkatan berapa fu'ad itu? Fu'ad itu hati tingkatan keberapa? Ori? Hah? Yang pertama. Tingkatan hati yang pertama basiroh. Tingkatan hati yang kedua dhamir. Tingkatan hati yang ketiga fu'ad. Tingkatan hati yang keempat syir. Tingkatan hati yang kelima latifah. Ingat-ingat. Basiroh tingkatan yang pertama, dhamir tingkatan yang kedua, fu'ad tingkatan yang ketiga, syir atau asror tingkatan yang keempat, latifah tingkatan yang kelima. Kalau para wali itu udah latifahnya. Latifah itu lembut. Kalau di komputer itu perangkat lunak, namanya software. Software itu yang nyambung langsung kepada Allah. Kalau para wali itu sudah sambungannya udah tingkatan latifah, hati yang tertinggi, hati yang terdalam, yang nyambung kepada Allah. Ada ulama yang jadab, ulama yang gak sholat,
Contohnya siapa? Kiai As'ad Samsul Arifin. Gak sholat syariah, tapi latifahnya sholat kepada Allah, nyambung kepada Allah. Jadi harus diingat ya, basirah, tingkatan hati yang pertama yang bisa melihat ini baik, ini jelek, itu tingkatan hati yang pertama namanya basirah. Itu yang bisa melihat, oh orang ini jelek, oh orang ini jahat, oh orang ini baik, oh hal ini baik, oh hal ini jelek. Itu yang bisa melihat adalah hati yang pertama. Namanya apa? Basirah. Yang kedua namanya domir. Domir merintahkan. Kalau yang melihat yang dikirim oleh apa tadi yang pertama? Basirahnya itu baik, diperintahkan oleh domir, kerjakan ya. Kerjakan itu baik itu. Kalau yang dikirim oleh basirahnya jelek, jangan kerjakan, katanya domir. Cuma bisa merintah toh. Yang menjadi hakim adalah hati tingkatan yang ketiga, yaitu fuad. Yang menghakimi fuad, misalkan ada hatinya bilang ini lo baik, terus domir bilang kerjakan, itu baik, sampai kerjakan, hati memutuskan, yang namanya fuad tadi memutuskan kamu termasuk orang yang baik. Namun yang dikirim oleh software adalah ini jelek, kata basirahnya ini jelek, terus diterima oleh domir, jangan kerjakan, ini jelek, sampai kerjakan, sampai dihakimi oleh fuad, sampai termasuk orang yang jelek. Jadi domir itu tugasnya hanya merintah, if'al, yang satunya la taf'al, kerjakan dan jangan kerjakan. Kalau baik suruh kerjakan sama domir, kalau jelek jangan kerjakan, kata domir seperti itu. Tergantung kita kerjakan itu baik, kita kerjakan. Fuad yang memutuskan bahwa kita baik, termasuk orang yang baik. Namun apabila jelek yang disampaikan ke domir dan domir bilang jangan kerjakan, terus sampean kerjakan, fuad akan menghakimi sampean orang yang jelek. Terus sir, kalau sampean sudah bisa merasakan itu, tingkatan yang keempat adalah sir min asrorillah, akan tahu rahasianya Allah. Saya cuma bisa ngomong ini ya. Akan tahu, katanya bisa tahu rahasianya Allah di balik kejadian banjir bandang kemarin di Malang. Kalau secara hukum alam, secara biologi, secara geologi, geografi, itu mungkin dikarenakan karena ada penggundulan hutan, ada hutan kebakaran katanya di Batu dulu berapa tahun yang kemarin, terus nggak ada yang memperbaiki, akhirnya yang kebakaran itu tumbang, akhirnya katut, tatkala hujan katut. Itu yang menghambat laju airnya mengalir itu, katanya gitu kemarin. Terus setelah menahan air yang sudah banyak, airnya meluap di sungai-sungai, banyak sampah juga ya. Kebiasaan orang Indonesia gitu ya, buang sampah sembarangan, akhirnya menyumbat ke sungai-sungai, menahan laju air. Akhirnya cari jalan baru, akhirnya masuk ke rumah-rumah membawa lumpur ya. Akhirnya banjir bandang. Terus apa yang dikatakan sir? Ada rahasia apa yang ditangkap oleh sir? Pastinya kebanyakan manusia
lalai dari mengingat Tuhannya. Itu aja sudah, katanya sir. Terus tingkatan yang terakhir adalah latifah, software, lembut. Latif itu lembut, kelembutan. Jadi semakin semakin lembut, akhlaknya sampean semakin lembut, perasaannya sampean semakin lembut, akhirnya akan tahu terhadap sirnya Allah tadi, min asrorillah tadi, akan tahu rahasia-rahasianya Allah tadi. Siapa yang ngasih tahu? Allah melalui softwarenya, melalui hati yang tertinggi, hati yang terdalam, yaitu latifah. Zikirnya udah pakai zikir latifah. Ada zikirnya itu zikir bil lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya ada zikir bil qalbi, hati zikirnya masih dipecah lagi jadi 5. Ada zikir basir, ada zikir dhamir, ada zikir fu'ad, ada zikir sir, ada zikir latifah. Jadi kita harus tahu dulu baru dipahami, paham dulu baru dikerjakan. Saya cuma tahu tok ini, belum paham, belum ngerjakan. Yang intinya kisah-kisah itu Allah sampaikan, Allah ceritakan lewat Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad, agar Kanjeng Nabi Muhammad diteguhkan hatinya, biar sabar, biar gagah menghadapi ujian-ujian, diolok-olok oleh umatnya, diolok-olok oleh kaumnya, diejek, difitnah, digosipin. Sekarang Nabi Muhammad sudah nggak ada. Ini ayat ini dikhususkan untuk penerusnya, untuk pewaris dari para nabi. Siapa? Ulama. Bagaimana hatinya ulama diteguhkan oleh Allah. Fuadnya itu loh diteguhkan oleh Allah. Akhirnya jadi orang yang sabar, jadi orang yang bijaksana, akhlaknya tinggi, menjunjung akhlak, kemuliaan akhlak kepada siapapun. Melakukan ibadah, melakukan amal soleh, semua disandarkan kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Makanya harus ngaji biar kita tahu. Setelah tahu, biar kita paham, dipahamkan oleh Allah. Setelah paham baru kita kerjakan. Jadi syaratnya diterimanya amal kemarin ada 2. Yang pertama melakukannya karena ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua karena tahu ilmunya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bisa berzikir bukan cuma bilisan, biar kita diteguhkan oleh Allah, hati kita diteguhkan oleh Allah. Kita harus berzikir tidak cukup dengan lisan, tapi harus dengan qalbi, harus dengan khofi. Tingkatan hati sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah basirah, yang kedua adalah dhamir, yang ketiga adalah fu'ad, yang keempat adalah sir, yang kelima adalah latifah. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana